Video yang ketiga membahas tentang asal-usul kata tasawuf atau sufiyah atau as-sufiyah atau sufisme. Dari mana asal-usul kata ini? Apakah dari bahasa Arab? Penafsiran yang pertama, as-sufiyah atau sufah dari kata sofa, ya. Dari nama orang di zaman jahiliyah yaitu Saufah, ya. Namun ini juga salah, ya. Kemudian Al-Qushairi berkata, la yashhad hadzal ism ay tasawuf istiqaq min jihah al-arabiyyah wala qiyas wa dhahir annahu laqab. Sufi itu hanyalah julukan, ya, tapi bukan nama dari bahasa Arab. Ada yang berkata bahwa sufia itu dari kata suf. Suf itu yaitu kain wol, ya, dari serat domba. Itu disebut suf, ya. Karena orang-orang zahid rata-rata mereka memakai suf, ya. Ada yang menisbatkannya kepada itu. Kemudian penafsirannya di sini berkata Ibnu Qayyim, ya, bahwa mereka menisbatkannya dari suf, yaitu kain yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Padahal kain yang disukai Rasul SAW itu adalah kotun, ya, kain dari katun, ya. Kemudian ada yang menafsirkan bahwa tasawuf itu dari ajaran Nasrani, ya. Karena orang Nasrani mereka suka memakai kain wol, ya, suf. Jadi tidak ada penafsiran yang jelas asal-usul kata ini dari mana. Namun beberapa ulama berkata bahwa tidak ada hubungannya sufi dengan Nasrani, ya, karena di ajaran Nasrani juga tidak ada istilah suf atau sufisme, ya. Karena mereka juga punya dasar agama sendiri, ya. Lalu di sini dijelaskan untuk pertanyaannya, famin aina ja'at al-kalimah sufiyah? Ja'at min ihda al-masdarain aw minhuma mujtami'atain. Al-awwal hiya kalimah sufiyah. Sufiyah yaitu dari bahasa Yunani, artinya al-hikmah, atau artinya hikmah itu artinya kebijaksanaan atau bijaksana. Kemudian ada hikmah al-isyraq, ya. Wasani kalimah sufi. Ada yang berkata bahwa itu dari Yahudiyah, ya, dari Yahudi. Disebut kepada Syekh al-Musallik al-Mursyid, ya. Halaqat al-arif as-sirriyah allati kana yatakharraj fiha al-anbiya. Namun ini juga bohong, ya, yang berkata bahwa dari para nabi itu membuat ajaran sufisme. Tidak ada nabi di agama Yahudi, tetapi orang-orang yang setelahnya, ya. Namun yang lebih kuat itu sumbernya dari kata sufia. Sufia yaitu dari bahasa Yunani. Karena ada data-data yang mendukung itu. Kemudian dari segi lafad, ya, dari segi lafad, idzan an-nisbah ila sufia al-mu'arraba, yaitu yang kemudian diarabkan menjadi sufi lisyakhs wa sufia lil fikrah, lakin indama intasharat hadhihi al-kalimat sur'an ma khada'at lil-zawq al-arabi fil lafz fa asbahat sufi wa sufia thumma qila tasawuf wa mutasawwif wa ghalat al-mustashriq عندما قال إن الصيغة السين اليونانية تقلب عند التعريب
sinan la sadan. Wa nahnu naqul filosofiya, falsafa la falsafa. غلط لأن المسألة تتعلق بالذوق العربي في لفظ الكلمة لا بقاعدة في الترجمة. Namun ada orientalis ya, dia namanya Theodor, dia berkata harusnya menjadi sin bukan menjadi sod ya. Tetapi penulis sejarah ini, sejarah tasawuf ini berkata orang Arab itu punya rasanya sendiri dalam merakit kalimat ya. Mereka tidak mau ngomong sufia tapi sofia atau sufi ya, atau sufi ya. Lalu kemudian dijelaskan bahwa ada katedral yaitu namanya Sofia, yaktubuna sadan. Mereka menulis Sofia. Contohnya Hagia Sophia. Mereka pakai sod, bukan pakai Hagia Sophia. Enggak. Ya. Karena itu lebih fasih kalau pakai sod. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ini istilah Sufi atau Sofia itu dari bahasa di luar bahasa Arab. Kemudian berkata Abu Raihan Al-Bairuni, beliau meninggal tahun 440 Hijriah. Dia masih tergolong dekat ya di zaman tasawuf itu lagi terkenalnya ya. Kemudian Abu Raihan Al-Bairuni ini terkenal cerdas ya, dia paham dengan bahasa asing. Man kana yara al-wujud al-haqiqi li'illa al-awla faqat wal haq huwa al-wahid al-awwal faqat wa hadha ar-ra'y sufiyah wa hum al-hukama fa inna suf bil yunani al-hikmah wa biha summiya al-filosof bila sufiyah ya ay محب الحكمة ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسمهم ya. Jadi Abu Raihan Al-Bairuni dia memilih bahwa tasawuf atau sufia itu dari bahasa Yunani ya. Memang qala bihadzal istiqaq al-mustarriq von Hammer. Jadi ada orientalis itu namanya von Hammer. Dia juga setuju dengan istilah ini bahwa dari bahasa Yunani. Kemudian kapan muncul zaman istilah sufia ini? Munculnya adalah di zaman khilafah Islam dahulu menerjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab, yaitu di abad kedua Hijriah ya. Fil qarn ats-tsani al-hijri wa hadza lahu dalalat qawiyah. Nah, berarti kesimpulan saya di video yang pertama benar dan sesuai bahwa abad kedua yaitu abad di mana Daulah Abbasiyah muncul, maka muncullah translate ilmu-ilmu dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan Baghdad ya jadi markasnya atau pusatnya translate ya, menerjemahkan buku-buku ilmu-ilmu tersebut. Wa fi hadhihi al-amakin dhahara awail alladziina 'arafu bi hadzal ism al-mutasawwifah mimman marra ma'ana ba'dhum fi hadzal kitab. Bainama lam yu'raf hadzal ism janub al-'alam al-islami wa magharibi illa ba'da dzalika bi muddah malhudhah. Jadi Baghdad adalah pusat tasawuf itu muncul ya, Baghdad, Irak ya, sama sebagian Syam ya, tidak semua Syam. Adapun wilayah Mesir sampai Maroko sampai Andalus tidak dikenal istilah sufia kecuali setelah berapa ratus abad ya. Jadi setelah terkenal di timur baru mereka mulai dikenal di barat. Nah, insya Allah akan saya bahas lanjutan video yang berikutnya tentang sumber-sumber akidah sufisme itu sendiri.